Saat sedang wudhu, setelah wudhu ada atau sholat, saya sering merasa was-was karena keluarnya angin dari kubul dan dubur. Tapi sering tidak berbunyi dan berbau. Sahkah sholat saya apabila keluar? Dan apakah keluarnya keputihan pada wanita membatalkan wudhu? Ini ada hadis Bukhari menjelaskannya, di mana Nabi seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya kalau sholat kadang-kadang was-was, apakah saya keluar angin atau tidak? Kata Nabi SAW, selama kau tidak dengar suara dan tidak berbau, maka berarti ya, sah, nggak ada masalah. Itu kan artinya memang itu cuma was-was biasanya. Kalau masalah tadi ini apa? Keputihan itu tidak batal, setahu saya Allah alam tidak batal karena itu memang cairan yang tidak dianggap memang sengaja, bukan cairan yang dianggap sengaja, bahkan lebih cenderung ulama mengatakan tidak najis, Allah alam. Benarkah doa kunut hanya sunnah Ustaz? Dan ternyata Rasulullah SAW tidak menyuruh untuk membaca dan kunut subuh. Ini sudah saya pernah jelaskan, sering saya jelaskan ya. Hadisnya dilemahkan oleh para ulama tentang kunut subuh dan yang disunnahkan adalah pada saat witir. Jadi lebih baik tidak dilakukan. Tapi kalau lagi sholat berjamaah dan orang lagi kunut, tidak apa-apa Anda lakukan. Ya Imam Ahmad mengatakan lebih baik seseorang itu tidak sholat, ya lebih baik tidak sholat kalau seandainya dia sholat dengan imam yang kunut lalu dia tidak kunut. Jadi artinya jangan sampai dia gara-gara itu saja lalu dia menghindar. Tapi sekarang ada banyak pendapat ulama yang terakhir ini, fatwa-fatwa para ulama yang bisa dipegangi fatwanya, mereka mengatakan lebih baik seseorang itu kalau dia merasa tidak fitnah, kalau tidak ikut maka dia tidak lakukan. Tapi kalau dia takut fitnah nanti malah dinilai buruk oleh orang lain, maka dia niatkan untuk kunut nazilah. Masalah niat untuk sholat Ustaz, kenapa ada yang bilang tidak usah melafadzkan usolli farda, lalu niat apa yang dibaca ketika mau sholat? Memang itu tidak pernah ada contoh dari Nabi SAW, makanya kita tidak lakukan, gitu kan? Pernahkah ada sebuah hadis dari Nabi SAW, Nabi mengatakan kepada para sahabat, kalau kalian mau sholat bacalah usolli farda, salatid duhur dan seterusnya? Belum pernah ada satupun riwayat, semua bab sholat membahas masalah itu. Dan sudah pernah saya jelaskan, ini hanya karangan dari sebagian orang-orang dari Al-Azhar di Mesir, yang mengatakan perlu menguatkan niat dalam hati dengan lafadz, gitu kan? Tapi mereka mengatakan, ini pun teman-teman yang mengatakan mengucapkan usolli farda ini, mereka mengatakan ini adalah pelengkap niat dalam hati. Jadi kalau ada orang sholat, niat dalam hati mau sholat duhur, Allahu Akbar, dia lupa dengan lafaz lisannya, maka sah sholatnya. Tapi kalau ada orang mengatakan usolli farda salat duhur, tapi hatinya nggak niat sholat, nggak sah. Gitu kan? Tapi jumhur ulama mengatakan karena tidak pernah ada hadis yang menyebutkan lafaz niat dengan lisan, maka mengatakan niat dalam hati. Misal tadi Anda mau sholat isya, begitu imamnya Allah Akbar, kita terlintas mau sholat isya dan berjamaah, selesai. Dan kita sudah tahu kita jadi makmum, tidak usah bilang lagi makmuman. Yang imam sudah tahu jadi imam, tidak usah lagi mengatakan imaman. Memang sudah begitu, ya yang harus kita lakukan. Kenapa ya Ustaz saya sering dengar, ngapain sih baca Yasin pada malam Jumat? Saya tahu si Ustaz baca Al-Kahfi lebih baik. Tapi memang salah kalau baca surah Yasin pada malam Jumat pada malam Jumat, mohon penjelasannya. Bukan salah, kalau seandainya Anda kebetulan baca dari Al-Baqarah sampai akhir, terlintas surah Yasin. Atau Anda memang lagi pengen baca surah Yasin pada saat itu. Yang keliru kalau Anda tentukan setiap malam Jumat baca Yasin. Penentuan sebuah ibadah di waktu tertentu itu butuh dalil, butuh penuntun, gitu kan? Penuntun. Kalau Al-Kahfi jelas ada perintahnya, Kalau ini tidak ada perintahnya. Tidak ada hadis yang khusus menjelaskan baca Yasin di malam Jumat. Nah kalau kita kebetulan mau baca, pengen baca surah Yasin, umum saja gitu. Bukan karena ditentukan malam Jumatnya, maka dibaca silahkan. Tapi kalau dihubungkan dengan waktu malam Jumat gitu kan, apalagi dengan tempat tertentu, ini butuh dalil penjelasan. Butuh dalil untuk menjelaskan. Jadi sebenarnya tujuannya ikhwas kalian bukan menyoroti surah Yasin ya. Jangan salah faham masalah ini. Tapi saya hanya ingin mengajak kita semua ini kembali kepada kemurnian ajaran Nabi Muhammad SAW. Apa yang beliau tuntun kerjain. Yang tidak ada tuntunannya jangan ditambah. Sedangkan yang sudah ada sudah banyak sekali gitu kan. Kalau kita hanya pilih Yasin daripada surah Al-Kahfi berarti kita meninggalkan yang lebih pantas gitu kan. Semestinya begitu. Jadi memilihnya di waktu malam Jumat ini butuh dalil yang menjelaskan. Teman anak ada yang bilang mazhab Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua. Ada bid'ah hasanah dan maulid itu termasuk bid'ah hasanah. Jadi tidak apa-apa jika dikerjakan karena masih ibadah. Bagaimana menurut Ustaz dan apa saja itu bid'ah? Bid'ah itu kan Nabi jelasin dalam hadis yang jelas. Kata Nabi SAW yang jelas hadisnya, kullu bid'atin dhalalah wa kullu finnar, gitu kan. Kata Nabi SAW semua bid'ah itu akan membawa pada kesesatan dan kesesatan akan membawa ke dalam api neraka. Saya masih bingung kalau ada orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah ini berarti bid'ah yang baik, gitu kan. Sementara bid'ah dari sisi definisi adalah sesuatu yang baru yang Nabi SAW tidak contohkan. Dan bid'ah ini rivalnya adalah sunnah. Ya, sampai ulama sepakat mengatakan siapa yang menghidupkan sunnah mematikan bid'ah. Siapa yang menghidupkan bid'ah berarti menghidupkan sunnah, gitu kan. Berapa banyak ikhwas kalian ibadah yang kita belum kerjakan. Kenapa kita harus susah nih ya, buat lagi melakukan bid'ah apalagi dikatakan hasanah. Yang sunnah aja difokus kerjain istiqomah. Itu aja selesai. Pasti diterima, gitu kan? Jelas-jelas ada dalilnya. Kenapa bukan ini yang kita fokus? Itu aja sudah banyak yang terbengkalai. Berapa banyak subhanallah orang-orang yang melakukan maulid Nabi SAW, gitu kan? Bukan tanya bentuk cinta dengan Nabi SAW. Coba lihat kehidupan sehari-hari. Jalani nggak sunnah Nabi SAW, gitu kan? Jauh sekali sunnah Nabi. Bahkan ada yang tidak sholat hadir, gitu kan? Dan banyak sekali hal yang termasuk subhanallah pelanggaran. Karena yang paling penting Nabi SAW tidak pernah merayakannya.
tidak pernah melakukan itu, gitu kan? Itu yang paling penting. Maka kita sebagai pengikut sejati beliau tidak melakukannya juga. Kalau seandainya ada yang mengatakan tidak, saya harus melakukan, itu silahkan, hak Anda. Saya tidak menyalahkan, silahkan saja. Saya menyampaikan apa yang saya ketahui dan saya cuma mengajak kepada kemurnian. Nabi SAW tidak contohkan, maka saya pribadi tidak kerjakan. Yang mau ikut silahkan, yang tidak mau Anda nanti bertanggung jawab sendiri di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir adalah, Ustaz, benarkah ahli sunnah wal jamaah tidak pernah melakukan zikiran bersama setelah sholat di masjid? Kenapa seperti itu, Ustaz? Ya. Jadi yang saya tahu, Allahu a'lam, memang Abdullah bin Umar menyebutkan dalam riwayat bahwasanya saya mengetahui sholat di masjid Nabi SAW sudah selesai dengan saya dengarkan suara zikir mereka. Dengan saya dengarkan suara zikir mereka, maksudnya Nabi dan para sahabat. Jadi di zaman Nabi SAW itu zikir habis sholat bersuara sebenarnya, bersuara. Tetapi tidak dilakukan secara bersamaan, gitu. Jadi misal Nabi SAW lagi baca ayat kursi, sahabat sana lagi baca Al-Ikhlas, sahabat sana lagi baca Al-Falaq, yang sana lagi baca Subhanallah 33, dibebaskan oleh Nabi SAW. Itu yang ada dalam hadis. Tapi suara mereka terdengar, gitu kan. Kalau ada sekarang orang lebih memilih zikir dengan tidak mengeluarkan suara, gitu kan, mungkin hanya dia saja yang dengar, itu adalah termasuk adab sebenarnya. Adab dan tata kerama agar orang-orang tidak terganggu dengan dia. Tapi intinya disunnahkan, boleh saja orang mengeraskan suaranya dalam zikir habis sholat, ya, tidak ada masalah. Ya, kita lihat kalau selama saya pernah di Saudi 7 tahun, setiap saya sholat di masjid-masjid yang ada di dekat-dekat rumah masyarakat itu pas habis sholat mereka pada baca la ilaha illallah, ada yang baca subhanallah, baca ayat kursi, tapi masing-masing secara individual. Karena membaca secara serentak berjamaah ini itu butuh panduan, butuh tuntunan dari Nabi SAW. Apakah Nabi SAW pernah menuntunnya? Yang kita temukan malah yang ada adalah riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan pada saat dipanggil oleh Ubay bin Ka'ab, dan di situ ada beberapa tabi'in yang lagi berzikir, yang pimpinannya mengatakan subhanallah, anak-anak semua murid-muridnya mengatakan subhanallah, gitu kan, sambil mereka memegang batu dan memindah-mindahkannya. Maka Ka'ab bin Malik mendatangi rumah Abdullah bin Umar berkata, wahai Abdullah bin Umar, kalau kau lihat ini pasti kau tidak suka, karena ini tidak pernah ada di zaman Nabi SAW. Kata Abdullah bin Umar, apa itu? Silakan kau ke masjid. Ditemukanlah di masjid tersebut ternyata ada beberapa tabi'in yang lagi berzikir sambil dituntun. Pimpinannya mengatakan subhanallah, yang lain pada itu subhanallah, sambil rame-rame subhanallah, 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 rame-rame gitu. Kata Abdullah bin Umar pada saat masuk, wahai kaum ini segelintir orang, apakah kalian tidak khawatir azabnya Allah turun? Kaget Abdullah, orang-orang itu pada kaget. Ada apa wahai Abdullah bin Umar? Apa yang kami lakukan? Kami sedang berzikir kepada Allah. Bagaimana bisa azabnya turun? Apa kata Abdullah bin Umar? Fahami pendapat beliau. Ini sahabat Nabi, gitu kan? Yang terkenal dengan sahibut ta'assi, orang yang paling fanatik dengan Nabi SAW, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi apa saja dikerjakan oleh beliau, semua yang Nabi kerjakan gitu. Beliau mengatakan, sungguh bajunya Nabi SAW masih bisa dilihat dan dipakai. Artinya Nabi ini baru meninggal, bajunya aja sekarang masih ada, panci-pancinya masih bisa dipakai, rumahnya masih bisa dihuni. Kalian sudah berani melakukan apa yang Nabi kalian tidak contohkan, gitu kan? Berarti akan datang azabnya Allah bukan karena perbuatan kalian, tapi karena tidak pernah Nabinya contohkan. Artinya kalian menambah-nambah dalam agama ini. Jadi ini berbahaya sekali, gitu kan? Seseorang telah datang di depan Hasan Basri lalu sholat habis asar 6 rakaat. Salam habis asar, sholat 6 rakaat sunnah. Lalu orang ini begitu setiap mau salam, Hasan Basri mau ingatin, dia sholat lagi. Begitu selesai 6 rakaat langsung ditahan sama Hasan Basri. Dikatakan, kenapa kau sholat habis asar? Dia bilang, wahai imam, dia tahu ini Imam Hasan Basri, ulama. Wahai imam, apakah Allah akan mengadab saya karena saya sholat? Apa kata Hasan Basri? Tidak. Allah tidak akan azab kau karena kau sholat. Tapi Allah akan azab kau karena kau melakukan apa yang nabinya enggak contohkan. Yang merupakan ajaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi enggak pernah contohin ada asar setelah asar sholat 6 rakaat. Dari mana dasarnya kau lakukan? Gitu. Jadi termasuk dosa itu kalau melakukan apa yang Nabi SAW tidak lakukan. Dan kita cap itu bagian daripada agama. Seakan-akan kita masukkan ajaran baru di agama Islam yang sudah sempurna. Allah bilang dalam Al-Ma'idah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kata-kata akmaltu, saya sudah sempurnakan agama kalian. Kata ulama Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, ini dalil nyata Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan semua ajaran agama Allah. Dan juga setiap muslim tidak perlu lagi menambah sekecil biji sawi pun dari ajaran agama ini. Cukup dengan yang ada saja, selesai. Maka kita tidak ada lagi masuk ke syubhat, tidak ada lagi masuk ke ragu-raguan, lakukan apa yang sudah diperintahkan saja, titik. Maka itu akan membawa kita insya Allah ke dalam surga Allah SWT. Mungkin begitu dulu, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.